suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Contoh dari validasi yaitu yang pertama validasi proses pembuatan produk paracetamol tablet 500 mg, kemudian ada validasi pembersihan fluid bed dryer, dan validasi metode analisis pemeriksaan paracetamol tablet 500 mg dengan metode HPLC. Kedua yaitu pengertian pH meter. pH meter yaitu sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu cairan. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektroda yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Jenis pH meter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan pembacaan dan juga berdasarkan penggunaannya. Jika berdasarkan pembacaannya ada pH meter analog dan digital. Kemudian ada jika gugur pH meter air dan pH meter tanah. Prinsip kerja pH meter yaitu terletak pada sensor probe berupa elektroda kaca atau gelas elektroda dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Ujung elektroda kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau biasa disebut bulb. Kemudian berikut kalibrasi pH meter. pH meter perlu dikalibrasi setiap akan digunakan, sesudah atau sebelum digunakan, atau sesering mungkin. Dalam melakukan kalibrasi pH meter sangat direkomendasikan menggunakan buffer di mana rentang pengukuran tercakup di dalamnya. Misalnya pengukuran sampel dilakukan di pH 5, maka paling tidak kalibrasi dilakukan dengan menggunakan buffer pH 4 dan juga 7. Berikut ini yaitu contoh kalibrasi pH meter dengan menggunakan buffer pH 4, 7, dan 10. Yang pertama, siapkan standar buffer yang akan digunakan. Yang kedua, cuci elektroda dengan menggunakan air bersih. Kemudian yang ketiga, rendam elektroda di larutan buffer pH 4, biarkan pembacaan stabil. Kemudian yang keempat, angka elektroda tersebut kemudian dicuci menggunakan air. Yang kelima, dilakukan pengulangan seperti nomor 3, tetapi dengan larutan buffer pH 7. Kemudian yang nomor selanjutnya, angkat elektroda tersebut kemudian cuci menggunakan air bersih. Kemudian yang terakhir, rendam elektroda di larutan buffer pH 10, kemudian dibiarkan pembacaan stabil. Pembacaannya dilakukan dengan rentang 0,02. Kemudian catat nilai slope-nya. Setiap pH meter mempunyai persyaratan keberterimaan yang biasanya disebutkan di dalam manual book dan masing-masing alat. Nilai slope yang jelek akan mengakibatkan hasil pengukuran dari pH meter kurang akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materinya sama dengan sebelumnya ya, pH meter juga. Tadi Mbak Yori menambahkan beberapa pengantar. Tadi disebutkan ada pH meter air dan tanah, itu bedanya apa, Mbak? Kalau setahu saya itu cari di sumber yang saya baca itu yang air itu di cairan, Pak. Untuk farmasi itu kan Kalau farmasi yang digunakan itu yang di lab itu yang cair, Pak, yang air, di air. ada enggak penggunaan di farmasi yang termometer bukan untuk air ya? Sampai sekarang saya belum menemukan sih, Pak. Belum menemukan langsung di lab seperti itu, Pak. Kalau misalnya untuk larutan yang seperti koloid dan seterusnya itu gimana? Itu pakai termometer apa itu? Saya kurang tahu, Pak. Saya belum membaca sampai di situ, tapi pada literatur yang saya baca cuman menyebutkan kalau pH air itu untuk
bentuk cairan gitu, Pak? Baik, karena bisa jadi ya sistem-sistem di farmasi itu mungkin berupa apa namanya air dan komponen lain gitu ya. Misalnya di HPLC itu hanya digunakan pelarut-pelarut yang biner misalnya air dan metanol dan itu harus ukur pH-nya ya. Fase gerak HPLC pH tertentu sehingga itu juga digunakan ampermeter pada sistem yang tadi biner tadi. Ya, artinya tetap masih ada ya komponen sekian persen air ya ada komponen. Demikian juga untuk yang di bidang formulasi ya, saya kira juga ada sistem-sistem yang seperti itu ya, yang nanti bisa Anda coba ya pelajari juga sistem-sistem yang selain air misalnya ya, sistem koloid dan seterusnya seperti apa itu ya parameter yang digunakan. Ya karena selama ini kan memang pH kan terkait dengan sistem air ya, sistem yang air. Tapi sebenarnya juga dikembangkan konsep pH yang ya, non air mungkin ya, seperti itu. Jadi, Anda bisa pelajari lebih lanjut. Dari yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan ya. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan ke Yori ya. Oh ya, Mbak Yori, maaf mau nanya. Tadi kan disebutkan kalau misal untuk kalibrasi itu kan kita menggunakan larutan standar yang memang dia itu pH-nya sudah 4, 7, dan 10. Nah, maksudnya larutan standar itu biasanya didapatkan dari mana dan kayak bagaimana kita bisa benar-benar make sure memastikan kalau itu tuh sebenarnya sudah pH 4, 7, dan 10 itu. Terima kasih. Pak, mohon maaf sebelumnya, tapi izin menjawab sesuai dari literatur yang saya baca. Tolong koreksi jika ada kesalahan. Berdasarkan dari sumber yang saya baca itu, sebenarnya tidak ada patokan standarnya pH-nya, tetapi itu tuh seperti harus dicek, harus semua pH seperti pH asam, basa dan juga netral, dan juga ada patokan toleransinya yaitu sebesar 0,02. Jadi menurut saya itu nggak ada patokannya sih, Pak. Apakah menjawab pertanyaannya? Maksudnya gini, Mbak. Jadi, misal nih, kan yang larutannya itu kan mau digunakan untuk mengkalibrasi. Jadi untuk digunakan apakah alat pH meter kita itu pH-nya betul atau tidak. Nah, itu kan menggunakan larutan yang sudah kita ketahui pH-nya. Nah, larutannya itu dapat dari mana gitu loh, Mbak. Maksudnya larutannya itu kok bisa tahu itu pH-nya itu benar-benar 4 gitu loh. Kalau dari beberapa sumber yang saya baca itu bisa langsung beli gitu yang pH-nya segitu.
larutannya. Oh, berarti kalau udah beli itu kayak nggak maksudnya kita udah benar-benar yakin kalau itu pH-nya segitu ya, Mbak? Atau mungkin sebelumnya bisa dicek menggunakan alat pH yang sudah terkalibrasi. Oh, Kalau misalkan gitu. kurang Baik. yakin, Terima kasih, Mas. ya sama-sama. Baik, mungkin teman yang lain bisa ada yang punya pendapat? Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Amalia ya. Kita menggunakan buffer sebagai untuk mengkalibrasi. Nah, sekarang buffernya itu sendiri gimana kita tahu itu akurat atau tidak? Ya, kita kembali ke definisi kalibrasi ya. Kita membandingkan dengan suatu standar ya, yang kita tahu akurasinya. Ya. Kita menara pada, kalau kita tara pada suatu standar yang nilainya atau besarannya kita ketahui itu akurat. Jadi misalnya kemarin yang mudahnya misalnya apa namanya untuk kalibrasi timbangan ya, kita menggunakan penara anak timbang yang beratnya itu kita ketahui secara akurat, beratnya tepat ya secara akurat, akurat atau tepat itu ya. Nah, apakah kemudian anak timbang itu kita harus kita timbang lagi gitu ya, kita ukur lagi. Nah, ya kita mengasumsikan bahwa atau memang anak timbang untuk menara itu memang memiliki akurasi yang lebih tinggi ya, seperti yang kita tara gitu. Karena itu di sana anak timbang itu apa namanya harus ya, apa namanya memang diketahui memiliki berat yang akurat tadi. Prosesnya gimana ya? Mungkin ada pembanding lagi lain ya yang lebih akurat lagi gitu. Jadi memang kemudian ada apa namanya tara atau pembanding itu ya yang harus kita ketahui akurasinya. Nah sekarang 1 kilogram misalnya itu gimana? Kita tahu bahwa itu akurat itu gimana? Kalau definisi 1 kilogram itu apa itu? Kalau Anda ingat nggak itu kalau bicara di kimia dasar ya tentang satuan ya 1 kilogram. Gimana kita tahu 1 kilogram itu apa? Ya kita gunakan ya by definisi ya air misalnya air dengan volume tertentu pada suhu tertentu akan menghasilkan berat 1 kilogram. Kemudian dari itu dibuat suatu anak timbang ya yang 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 tepat dengan berat tersebut, itu yang kita gunakan sebagai standar ya. Kemudian dari situ kemudian dibuat anak timbang turunan ya dari situ. Kemudian dan seterusnya. Artinya memang ada apa namanya proses penaraan gitu ya. Nah kalau air volume air tadi kan pasti akurat ya, artinya tidak akan berubah ya. Asal tadi dipenuhi suhu sekian dan seterusnya. Sehingga itu akan selalu tetap.
Nah, kembali tadi ya, memang yang saya ketahui memang kita menggunakan kemudian buffer yang sudah apa namanya, sudah dalam bentuk jadi gitu ya. Mekanismenya tinggal kita larutkan seperti itu. Dan itu yang kita gunakan untuk menara. Apakah kemudian perlu ditaruh lagi ya, larutan tadi? Ya bisa jadi ya itu. Misalnya kita punya termometer yang kita coba ya, kita uji ya, kita uji eh, menggunakan termometer yang sudah terkalibrasi. Atau ngecek benar enggak sih? Tapi memang di pengalaman saya itu seringkali itu langsung digunakan ya. Artinya kita sudah percaya, sudah percaya bahwa itu akan menghasilkan buffer dengan pH tertentu yang akurat seperti itu. Ya itu seperti misalnya larutan standar yang sudah dijamin ya bahwa misalnya kemurnian tertentu dan seterusnya, kita bisa bisa me, bisa apa namanya, mengacu itu. Dan yang kedua saya kira kalau buffer itu juga mekanismenya kan ini ya, kalau misalnya dengan komposisi komposisi sekian dan sebagainya, itu kalau dilarutkan dalam volume tertentu pasti akan menghasilkan pH tertentu yang eksak gitu ya. Jadi, karena itu bisa kita asumsikan pasarnya akan menghasilkan pH yang sesuai dengan yang apa namanya, teoritiknya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Mbak ya. Pengalaman saya langsung digunakan seperti itu ya. Walaupun kalau misalnya di tes ya bisa saja, boleh saja ya, dengan termometer yang sudah kalibrasi. Tapi prinsipnya dalam kalibrasi kan alat untuk mengkalibrasi harus lebih akurat ketimbang yang akan dikalibrasi. Itu yang dipegang ya. Jadi artinya kalau kita ingin mengkalibrasi buffer tadi ya kita harus pastikan juga bahwa termometer yang untuk mengetes tadi juga sudah terkalibrasi. Kira-kira semacam itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Tadi tadi Mbak ada pertanyaan tadi Mbak Amalia yang belum dijawab ya. Misalnya dengan nilai pH-nya gitu ya, apakah harus 9, harus 4 itu boleh tidak angka yang lain itu ya? Kalau tidak salah seperti itu ya Mbak Amalia ya. Gimana? Sudah terjawab tadi. Jadi maksudnya apakah bagaimana cara dapat larutan pH 4-nya itu, terus kayak setelah dapat larutannya itu perlu diuji lagi, dipastikan Okay. Ya. Okay. Ya kalau misalnya kita melarutkan standar ya dalam volume tertentu pasti akan menghasilkan kadar sekian sesuai dengan teoritiknya gitu ya. Jadi kira-kira juga tablet pH juga seperti itu Mbak ya, asal dilarutkan dengan pada volume tertentu pasti akan menghasilkan pH tertentu ya secara teoritik. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita bisa lanjut di presentasi berikutnya ya. Terima kasih Mbak Yori ya.
Baik Pak, saya izin share screen. Oh, Mbak Malia, ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan kalibrasi dan validasi high performance liquid chromatography atau yang bisa disingkat HPLC. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian kalibrasi dan validasi. Kemudian yang pertama itu ada pengertian HPLC. HPLC atau KCKT itu merupakan instrumen untuk analisis pemisahan bisa secara kualitatif, kuantitatif, kemudian untuk isolasi maupun untuk pemurnian. Nah, prinsip dasarnya sendiri itu proses absorpsi dinamis molekul analit yang bergerak melalui celah berpori di dalam kolom kromatografi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kalibrasi. Saya mengutip dari Dewan Standarisasi Nasional tahun 1990 yang menyatakan kalau kalibrasi itu merupakan suatu kegiatan menentukan kebenaran penunjukan instrumen ukur dan bahan ukur dengan membandingkan terhadap standar nasional atau internasional. Nah, kemudian di sini ada prosedur kalibrasi HPLC. Nah, dari sumber yang saya ambil ini spesifik dengan salah satu bahan, yaitu membuat prosedur kalibrasi itu menggunakan standar paracetamol seperti itu. Jadi, yang pertama itu adalah menentukan fase gerak. Nah, menentukan fase gerak ini sebenarnya tergantung dengan bahan apa yang mau digunakan untuk validasi. Kebetulan karena di sini pakai metanol, jadi dari peneliti itu menggunakan campuran 500 ml metanol aquades 7:3. Kemudian untuk larutan standarnya itu dibuat dengan 5 mg standar paracetamol, itu dilarutkan pada fase gerak tadi, yaitu metanol aquades 7:3 di dalam laba ukur 50 ml. Nah, kemudian itu untuk laju alirnya itu dibuat, untuk kalibrasi laju alir itu dibuat, jadi sampel dialirkan di dalam HPLC. Nah, itu tuh dengan 3 laju alir yang berbeda, yaitu 0,5, 1, dan 2 ml per menit. Kemudian pelarut yang dialirkan tadi itu kan ditampung di dalam laba ukur 10 mili. Jadi kayak kan kalau misal HPLC itu kan kalau untuk sebelum untuk penampungannya itu kan bisa diambil. Nah, kita tuh mengambil laba ukur 10 ml. Nah, kemudian itu tuh tampungan yang dari waste-nya itu ditampung ke dalam laba ukur sampai laba ukurnya itu penuh 10 ml seperti itu. Jadi itu untuk menghitung untuk mengkalibrasi laju alir. Lanjut, tentu yang selanjutnya ada akurasi injektor. Kalau akurasi injektor itu jadi kan tabung vial HPLC. Jadi HPLC itu ada tabung vialnya sendiri. Kalau untuk yang auto injektor itu ada yang tabungnya sendiri kecil. Nah, itu tuh yang pertama kita timbang dulu. Itu ya, sudah diisi sudah diisi sampel. Kita timbang dulu sebagai W1 bobot 1. Kemudian apakah suara saya hilang? Enggak, masih terdengar. Oh ya. Nah, tadi kan yang sampel tadi sudah vial tadi kan sudah ditimbang sebagai W1. Nah, kemudian sampel yang tadi ada itu kita running sesuai dengan sistem yang sudah kita setting. Nah, itu tuh runningnya itu dilakukan sebanyak 6 kali dan setiap running itu diambil 50 mikroliter. Nah, setelah running 6 kali tadi, kita timbang lagi vialnya tadi sebagai bobot 2. Nah, kemudian untuk waktu retensi dan AUC itu nanti larutan sampel itu di running dalam HPLC, kemudian nanti waktu retensinya itu waktu retensi dan AUC-nya tuh diukur. Terus tuh running itu tuh diulang sebanyak 5-6 kali. Kemudian untuk linearitas detektor itu nanti larutan standar yang tadi kita buat itu diinjeksikan dengan berbagai konsentrasi. Misalnya
Misalnya 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Nah, kemudian dari grafik dari konsentrasi dan AUC yang didapat itu nanti dibuat grafik, kemudian nanti ditentukan. Nah, bagaimana keberterimaan dari pengujian-pengujian yang tadi? Yang pertama ada keberterimaan akurasi laju alir. Kalau untuk akurasi laju alir itu bisa diterima apabila selisih waktu teori dengan waktu pengamatan itu kurang lebih 2%. Jadi kayak waktu teorinya itu, jadi untuk memenuhi tabung 10 mili itu tuh harusnya berapa menit. Jadi misal tadi kan kita mengalirkannya itu kan dalam 2 ml per menit. Itu artinya tabung ukur 10 ml tadi itu harusnya bisa selesai, maksudnya bisa penuh itu dalam waktu 5 menit. Nah, kita tuh nanti membandingkan harusnya itu waktu teorinya itu misal 5 menit untuk yang 2 ml per menit. Nah, kemudian waktu pengujian kita itu harus berapa menit gitu. Terus kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, itu tuh kalau hasilnya itu nanti plus minus 20% itu tuh nanti bisa berarti artinya HPLC yang kita gunakan itu laju alirnya itu sudah akurat. Kemudian yang selanjutnya ada akurasi injektor. Jadi tadi kan kita sudah punya W1 dan W2. Kemudian W1 dan W2-nya ini kita buat selisih, kemudian kita bagi 6 dan dikalikan dengan rho. Itu bukan P, maaf. Kemarin saya tidak bisa menemukan lambang rho, jadi saya pakainya P. Itu sebenarnya bukan P, tapi itu rho, atau massa jenis dari larutan yang sudah kita buat tadi. Jadi keberterimaannya itu kalau volume rata-rata injektor itu 50 plus minus 1 mikro. Karena kan tadi kita nginjeknya itu setiap injek itu kan 50 mikro sebanyak 6 kali. Nah, keberterimaannya itu kalau misal hasil dari volume injeksi W1 min W2 per 6 kali rho itu hasilnya 50 kali 1 mikro. 50 plus minus 1 mikro. Kemudian yang selanjutnya ada presisi waktu retensi dan AUC. Nah, presisi waktu retensi dan AUC ini itu dilihat melalui derajat kemiripan hasil uji individu didasarkan pada rata-rata. Nah, jadi presisinya itu tuh dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif koefisien variasi. Jadi itu presisi waktu retensi itu kan tadi kita melakukan pengujian di dalam sistem yang sama, itu kan diulang 6 kali. Nah, dilakukan 6 kali, kita kan akhirnya nanti dapat rata-rata dan dapat simpangan baku. Nah, waktu retensi dan AUC yang presisi itu artinya kalau simpangan bakunya itu atau plus minus yang di belakangnya itu kurang dari 1%. Selanjutnya adalah validasi. Kalau dari sumber yang saya kutip itu dari Mardapi tahun 2008, validitas instrumen menunjukkan derajat ketepatan instrumen sebagai alat ukur terhadap isi atau hal yang diukur. Nah, dalam validasi itu yang pertama itu ada selektivitas dan spesifitas. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Jadi misal kita punya satu sampel larutan standar, satu sampel, kemudian satu sampel yang ingin kita uji. Nah, kemudian kita juga punya larutan baku yang kita sudah tahu volumenya kadarnya itu berapa. Nah, kita itu nanti kayak mencampurkan yang sudah kita ketahui konsentrasinya dengan sampel kita. Nah, itu dinamakan adisi. Nah, nanti itu diuji itu sebanyak 3 kali. Kalau selektivitas itu dilihat dari resolusi kromatogram puncaknya yang terpisah. Jadi jarak antara satu puncak dengan puncak yang lain itu harusnya terpisah lebih dari 1,5 menit. Nah, kalau untuk spesifitas sendiri, kromatogram dan waktu retensi itu jadi kalau misalnya spesifitas itu ada 3 yang diuji. Yang pertama itu larutan baku, yang kedua itu larutan sampel tanpa adisi, tanpa penambahan larutan standar yang kita tahu konsentrasinya tadi, dan yang ketiga itu larutan sampel dengan adisi. Nah, itu tuh kan tadi kita bandingkan. Nah, kromatogram dan waktu retensi dari tiga sampel tersebut itu mempunyai variasi yang tidak lebih dari 0,05 menit. Nah, selanjutnya di validasi itu ada penentuan kurva baku dan linearitas. Nah, kurva baku itu
dibuatnya itu dengan kita membuat beberapa variasi konsentrasi larutan baku, kemudian nanti kita running, kan nanti kita dapat AUC-nya tuh. Nah, kita buat grafik AUC terhadap konsentrasi. Nah, nanti seperti yang biasanya kita kalau pembuatan kurva baku itu nanti dimasukkan ada rumusnya Y sama dengan BX plus A. Nah, bagaimana kok dia itu bisa dikatakan linier? Itu kalau misal nilai koefisien relasi atau nilai R kuadratnya itu mendekati 0,99. Itu artinya kalau misal semakin mendekati 0,99 berarti dia itu semakin linier begitu, jadi semakin bagus. Kemudian yang terakhir itu divalidasi ada akurasi dan presisi. Akurasi dan presisi ini dilakukan dengan menguji sampel itu diulangi sebanyak 3 kali. Dalam beberapa sumber saya juga mendapatkan kalau ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 6 kali, ada yang menyebutkan 10 kali. Tapi di sini saya mengambilnya diulangi sebanyak 3 kali. Nah, akurasi itu merupakan kadar analit uji dengan standar. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, kadar terukur dibagi kadar yang sebenarnya dikali 100%. Semakin tinggi nilai nilai hasil presentasinya itu artinya akurasinya itu semakin mendekati, maksudnya hasilnya itu semakin akurat begitu, jadi semakin bagus. Kemudian yang selanjutnya ada presisi. Itu jadi dari nilai koefisien variasi itu tuh dihitung memakai standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Kan kalau kita tahu itu akurasi itu kan seberapa dekat sampel kita dengan hasil yang sebenarnya, sedangkan kalau presisi itu seberapa banyak dalam pengulangan itu yang dekat gitu kan, yang dekat dengan nilai sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk presisi ini semakin tinggi presentasinya juga itu artinya sampel kita itu semakin presisi. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Amelia tadi menyebutkan adanya presisi adanya itu validasi dan satunya apa tadi? Validasi dan kalibrasi, Pak. Kalibrasi, ya. Itu apa, Mbak? Anda nyebut dua-duanya, itu bedanya apa itu? Oh, jadi baik. Kalau validasi HPLC. Oh iya. Kalau kalibrasi itu jadi kayak menentukan apakah alat kita itu sesuai dengan standar yang ada begitu, Pak. Jadi apakah alat kita itu memadai untuk menguji suatu sampel. Misalnya apakah misalnya alat sampel kita tuh harusnya kadarnya 50 ppm, tapi karena alat kita tidak terkalibrasi, kemudian pembacaannya menjadi salah menjadi 45 ppm. Nah, itu kan bisa menyebabkan hasil yang kurang bagus seperti itu, Pak. Jadinya kita melakukan kalibrasi sehingga alat kita dapat menunjukkan hasil sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Tapi kemudian kalau untuk validasi sendiri, alat yang terkalibrasi tadi itu kan harus disesuaikan dengan metode kita begitu, Pak. Jadi metode kita itu harus divalidasi apakah dia itu bisa sesuai untuk sampel yang akan kita ukur dengan alat yang sudah terkalibrasi. Tadi di kalibrasi itu ada komponen apa saja yang dilakukan kalibrasi, Mbak? Kalau kalibrasi di HPLC sendiri itu yang tadi itu ada ada laju alirnya, kemudian ada injektornya, kemudian ada AUC-nya, presisi AUC, kemudian yang tadi itu sama yang terakhir. Oh, sudah itu, Pak. Jadi laju alir, presisi AUC, kemudian sama injektor. Tadi injektor dengan metode ditimbang, Mbak, ya? Iya, Pak, dengan ditimbang.
Itu kira-kira cukup akurat nggak timbangan yang digunakan? Kalau tadi berapa? 50 mikroliter ya? Itu berapa Iya, miligram itu kalau mikroliter itu? jadi apa bisa memakai timbangan yang 5 digit, Pak. Hmm. Oke, jadi harus harus tersedia ya alat timbang yang memadai ya untuk mengukur. Tadi karena sangat kecil ya, 50 mikro misalnya itu kan sangat jumlah yang sangat kecil. Iya. Kemudian kalau fase gerak tadi gimana? Ditampung tadi ya? Alirannya Iya, ditampung ya? kalau laju alir tuh ditampung, Pak, di waste-nya. Hmm, ya. Kemudian pada waktu tertentu berapa volume yang tertampung itu ya? Apakah sesuai dengan teoretiknya atau tidak gitu ya? Kira-kira Iya, seperti itu Pak. ya. Baik, jadi memang kita bisa sebenarnya kan setelah keluar dari HPLC dari detektor itu biasanya kita salurkan ke penampung eh, limbahnya ya, atau waste-nya ya. Eh, jadi itu bisa kita kemudian kita kita tampung ya di suatu wadah gitu, di flakon misalnya, untuk tadi untuk mengecek laju alernya. Bahkan untuk kasus seperti ini mungkin bisa kita bypass ya. Eh, misalnya eh, sehingga langsung kita alirkan ke wadah penampungan gitu. Seperti itu. Eh, ya, tadi kalau fase gerak laju alir sebenarnya untuk ngecek kinerja apanya, Mbak? Kalau uji fase geraknya tadi, laju alirnya tadi, itu untuk ngecek kinerja apanya, Mbak? Kinerja pengaliran fase geraknya, Pak. Jadi misal kayak kalau misal laju alurnya tidak sesuai, itu kan nanti pemisahannya juga nanti hasilnya berbeda. Enggak, kalau fase gerak itu dihasilkan dari apa? Komponen apa dengan PLC? Laju alir itu dihasilkan dari komponen apa? Tuh. Dari fase geraknya, Pak. Bukan. Fase gerak itu bisa mengalir karena ada apa? Mengalir sendiri atau ada komponen apa itu? Ada pompanya. Nah, pompa ya. Jadi sebenarnya itu komponen pompanya. Jadi apakah pompanya masih memompa volume yang sesuai gitu ya? Kalau tertulis 1 mili, apakah memang benar 1 mili? Karena kalau tidak sesuai nanti kan juga eh, spektra yang dihasilkan juga akan berbeda, waktu retensinya akan beda dan seterusnya. Jadi itu perlu dicek. Sementara kalau volume injektor tadi volumenya jelas ya. Kalau volumenya beda, tentu kadarnya yang diperoleh akan berbeda. Jadi itu juga harus kita cek. Eh, sebenarnya kalau pompa juga seringkali juga tidak hanya apa, laju alir ya. Kadang tekanannya juga ya, tightness. Apakah pompa terus masih menghasilkan tekanan yang sesuai ya, yang seharusnya gitu ya. Dan kita bisa menambah ya selain itu, misalnya apa, kinerja detektor misalnya. Eh, kalau di GC nanti ya misalnya kinerja ovennya misalnya. Eh, ya itu komponen-komponen utama yang harus dicek ya untuk dari HPLC. Kemudian
Kalau validasi tadi melibatkan apa tuh metode ya, Pak? Kalau sudah melibatkan metode yang digunakan itu yang eh, tidak hanya kinerja alatnya, tapi juga apa namanya metodenya gitu ya. Jadi dan itu ada tadi ada beberapa parameter apa performa atau validitas dari metode ya tadi sudah disebutkan tadi ya. Dan karena itu kalibrasi alat itu bisa menjadi bagian ya dari apa, proses validasi gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup ya, Mbak Amalia. Terima kasih. Baik, Bisa Pak. lanjut di yang lain, Mbak. Terima kasih, Pak. Berikutnya. Baik, Pak, mohon maaf. Ini kan karena saya sama Rahma Lutfiani itu kan kita dapat satu topik yang sama, yaitu kalibrasi tentang GC. Dan itu tuh referensinya itu dari kemarin kita agak kesulitan nyarinya gitu loh, Pak. Jadi waktu dibandingkan itu hasil kerja kami itu nggak jauh beda isinya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita berdua presentasinya langsung jadi satu gitu, boleh nggak ya, Pak? Pak, isi. Instrumen apa, Mbak? GC, Pak. Kromatografi gas. Oh, ya, apa silakan ya. Terima kasih, Pak. Apakah saya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya dan Rahma akan mempresentasikan tentang kalibrasi dari GC atau kromatografi gas. Nah, di sini ada definisi dan kalibrasi sendiri. Jadi, gas kromatografi atau GC merupakan metode yang digunakan untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang umumnya bersifat volatil. Kemudian tujuan dari adanya kalibrasi sendiri itu untuk menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Nah, untuk kalibrasinya sendiri ini biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian sebelum dilakukan kalibrasi, biasanya itu ada konfigurasi instrumen, di mana ini tuh nanti untuk konfigurasinya sendiri akan dilakukan oleh teknisi lapangan dari perusahaan manufaktur. Nah, hal ini dilakukan agar alat kromatogram gas itu dapat terhubung dengan komputer sehingga proses analisis dapat disesuaikan dengan kebutuhan analis. Misalkan kalau kita mau menyesuaikan suhu yang digunakan itu berapa, jumlah sampelnya berapa, dan lain sebagainya. Dan hasilnya itu nanti juga dapat dilihat dari kromatogram kalau misalkan sudah dihubungkan dengan komputer seperti itu. Kemudian dalam pengoperasiannya sendiri, setelah alat terinstalasi dan terkonfigurasi, metode analis itu metode yang kita gunakan untuk menganalisis dapat ditambahkan dengan bantuan editor metode seperti itu. Nah, kemudian untuk kalibrasi gas kromatografinya sendiri itu ada beberapa pemeriksaan. Pertama bisa dari akurasi larutan standar, kemudian ada akurasi laju aliran gas, ada akurasi suhu kolom oven, ada presisi sistem, presisi detektor, linearitas detektor, sama tes noise dan drive detektor. Kemudian untuk akurasi larutan standarnya sendiri, ini ada dari Smith et al. Tahun 1981 itu menyatakan bahwa analisis kuantifikasi itu terdiri dari 3 metode, itu ada standar eksternal, standar internal, dan penambahan standar. Kemudian untuk metode kalibrasi standar eksternal sendiri itu adalah metode yang sederhana yang digunakan saat pemisahan sampel sederhana dengan jumlah yang kecil atau saat tidak ada mati. Nah, istilah dari kalibrasi standar eksternal sendiri itu menyiratkan bahwa standar dianalisis dalam proses kromatografi yang terpisah dari sampel yang tidak diketahui. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama kita bisa menyiapkan larutan standar yang mengandung analis dengan konsentrasi yang telah diketahui dengan volume yang tetap. Kemudian itu bisa Mbak, ini diinjeksikan. gambarnya tidak bergerak ya? Oh, di saya bergerak itu, Pak. Ini tidak bergerak Sebentar, ya? saya ulangi dulu. Pak, ini bergerak tidak ya, Pak?
Apakah slide saya sudah bergerak? Ya, sudah. Ya, baik. Saya lanjutkan untuk langkah kerja dari metode kalibrasi standar eksternalnya sendiri itu, kita bisa siapkan lautan standar yang mendukung analisis dengan konsentrasi yang telah diketahui dengan volume yang tetap. Kemudian kita injeksikan dalam kolom. Kemudian kita itu nanti area atau keterangan bentuknya itu diukur dan dibandingkan dengan jumlah yang disuntikan. Kemudian kita bisa siapkan lagi sampel yang tidak diketahui konsentrasinya. Dan untuk langkah-langkahnya itu sama seperti standar yang kita lakukan tadi. Kemudian dari konsentrasi si sampel yang tidak diketahui ini nanti bisa ditentukan dari plot kalibrasi sebelumnya. Nah, kemudian untuk metode kalibrasi standar internal ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk analisis senyawa dengan struktur yang serupa dan lebih akurat dibanding metode kalibrasi eksternal. Kemudian untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama itu bisa siapkan lautan standar dengan konsentrasi konstan dan diketahui, yang kemudian ditambahkan dengan sampel yang berbeda konsentrasinya. Jadi antara sampel sama standarnya itu konsentrasinya berbeda. Terus juga kita harus menyiapkan lagi lautan standar dengan konsentrasi konstan dan diketahui, ditambahkan dengan sampel yang tidak diketahui konsentrasinya. Jadi ada dua larutan. Yang pertama itu larutan standar dengan sampel, tapi itu beda konsentrasi. Yang kedua itu larutan standar sama larutan sampel, tapi larutan sampelnya ini nggak diketahui konsentrasinya. Kemudian kedua larutan itu dimasukkan dalam kolom, barulah rasio analit terhadap luas spektak standar internal itu nanti diplot dibandingkan dengan konsentrasi analit. Nah, kemudian untuk keberterimaannya sendiri dari akurasi lautan standar itu bisa dilihat dari ini, pengujian lautan standar dengan satu konsentrasi atau biasa disebut dengan trueness. Nah, ini nanti hasil akurasinya itu bisa dibandingkan dengan sertifikat CRM, metode uji maupun dengan dual test untuk menentukan kesimpulan, di mana kesimpulannya itu nanti akurasi dikatakan baik bila hasilnya pada rentang nilai 98% sampai 102%. Kemudian bisa juga dilihat berdasarkan linearitas deret standar atau yang biasa disebut dengan linearitas detektor. Nah, ini nanti hasilnya itu dianggap bagus dan valid apabila nilai R kuadratnya itu lebih besar sama dengan 0,99. Selanjutnya, akurasi laju aliran gas. Yang pertama, sambungkan digital flow meter pada lubang luar detektor. Kemudian, atur aliran gas pembawa dan tunggu hingga mencapai aliran yang ditetapkan. Kemudian, diamati aliran gas dan dilakukan pengulangan. Diulangi prosedur untuk gas pembawa lain seperti hidrogen dan udara. Keberterimaan jika laju aliran gas pembawa plus minus 10% dari aliran yang ditetapkan. Untuk helium itu 125 ml per menit, hidrogen 40 ml per menit, dan udara 400 ml per menit. Selanjutnya, akurasi suhu kolom oven. Masukkan termometer digital yang telah dikalibrasi dari sisi atas pada kolom oven dan atur suhu kolom oven pada suhu 40 derajat Celcius. Tunggu 5 menit hingga suhu stabil dan diamati suhu pada termometer. Diulangi prosedur tersebut untuk suhu 100 derajat Celcius, 150 derajat Celcius, dan 190 derajat Celcius. Keberterimaan jika suhu pada termometer menunjukkan derajat Celcius dari suhu yang diatur pada kolom oven. Selanjutnya ada presisi sistem. Pindahkan 20 ml metanol, etanol, dan aseton pada labu ukur 100 ml dan ditambahkan etil asetat hingga 100 ml. Diinjeksikan blanko, kemudian diikuti dengan larutan standar dalam 6 replikasi. Kemudian diamati kromatogram dan dilakukan perhitungan RSD. Keberterimaan jika persen RSD dari waktu retensi tidak lebih dari 1% dan peak area tidak lebih dari 5%. Untuk presisi detektor, yang pertama disiapkan larutan toluena 1% vapor V dalam N heksana. Kemudian diatur kondisi kromatografi yaitu suhu injektor 180 derajat Celcius, suhu detektor 220 derajat Celcius, aliran kolom 2,7 ml per menit,
suhu oven 110 derajat Celcius isotermal, kemudian waktu yang dijalankan 5 menit. Injeksikan blanko diikuti 6 larutan toluena 1% ke dalam sistem, kemudian dicatat kromatogram dan dihitung RSD. Hasil dapat diterima jika RSD dari ke-6 larutan toluena 1% tidak lebih dari 15%. Untuk linearitas detektor, yang pertama menyiapkan larutan A, B, C, D, dan E. Untuk larutan A, berisi 10 ml metanol, 10 ml etanol, dan 10 ml aseton, kemudian ditambahkan dengan etil asetat hingga 100 ml. Untuk larutan B sama dengan larutan A, tetapi jumlah metanol, etanol, dan asetonnya 15 ml. Larutan C, D, dan E juga sama. Untuk larutan C 20 ml, larutan D 25 ml, dan larutan E 30 ml. Kemudian injeksikan blanko diikuti larutan A, B, C, D, dan E, kemudian diamati kromatogram dan gambar kurva kalibrasi standar konsentrasi terhadap puncak. Untuk keberterimaannya, kurva kalibrasi standar menunjukkan hubungan yang linier dan R-square tidak kurang dari 0,998. Kemudian tes noise dan drift detector. Setelah gas kromatografi dijalankan selama lebih dari 15 menit, dilakukan perhitungan noise dan drift pada software. Keberterimaan jika noise tidak lebih dari 100 mikrovolt dan drift tidak lebih dari 2500 mikrovolt per jam. Untuk referensinya ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, ini Anda bisa bandingkan ya, GC dengan HPLC ya. Ada komponen yang sama tadi. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa oven itu penting di GC ya? Sehingga harus dikalibrasi juga itu. Ini kolom di pada GC ya, sehingga harus dikalibrasi. Karena kan itu Pak, kita kan ini nanti kan ada gas pembawanya gitu ya Pak ya. Nah itu kalau misalkan oven yang nggak diukur nanti bisa berpengaruh gitu loh Pak. Nanti kalau misalkan suhunya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi kayak gitu, jadi harus dikalibrasi juga. Saya kira lebih penting dari itu ya. Kalau di HPLC itu ada istilah apa namanya, mode atau isokratik dan gradien. Kalau di itu yang dimainkan apa kalau HPLC itu untuk membuat isokratik dan gradien? Yang komponen yang berperan apa untuk menciptakan sistem isokratik atau mode isokratik dan gradien? Suhunya ya Pak. Dan di HPLC, ada mode gradien, ada isokratik. Itu yang komponen apa yang berperan itu? Tahu kan kalau isokratik apa isokratik pengertiannya? Isokratik apa pengertiannya? Komposisi pelarut yang sama, Pak. Oke, dari awal sampai akhir sama ya. Kalau gradien berubah. Nah, itu yang membuat bisa sama, bisa berubah apa yang berperan itu?
Komponen apa itu? Kolomnya, Pak. Bukan kolom loh. Kolom hanya tempat untuk lewat. Apa? Tadi komponen PLC dari apa? Dari depan apa? Komponennya apa dari depan? Ada kontainer fase gerak. Nah, fase gerak bisa bergerak itu kan. Pompa ya, Pak? Nah, pompa ya. Jadi kalau di HPLC itu rohnya itu pompa gitu. Kita bisa mengubah-ubah dari isokratik ke gradien dan seterusnya. Kita bisa mengubah komposisi fase gerak itu dari pompanya. Dari pompanya. Kalau itu di HPLC penting nggak? Sepertinya tidak terlalu, Pak. Tidak terlalu ya. Ya ada parameter suhu juga ya. Jadi misalnya suhunya suhu kolom ya bisa diatur, suhu kamar atau lebih tinggi ya 30 40, tapi tidak terlalu penting. Kalau HPLC yang paling penting adalah kolomnya. Sementara kalau kebalikan, kalau GC justru ovennya ya, karena untuk mengubah itu sebentar. Kalau GC itu kolomnya ya, karena itu ada program suhu ya, gradien suhu yang pada apakah isotermal dari awal sampai akhir suhunya sama atau gradien ya, jadi dari awal sampai akhir suhunya berubah. Nah, karena itu dalam GC penting sekali ya, apa namanya, kalibrasi oven ya, tadi digunakan suatu termometer ya untuk mengecek suhunya. Nah, kemudian tadi fase gerak ya, fase gerak, kecepatan alir, fase gerak itu juga diuji ya. Tadi kalau HPLC kan bisa kita tampung ya, caranya dengan kita tampung dalam suatu wadah, kita ukur volumenya. Tapi kalau gas kan tidak mungkin ya, kita tidak bisa menampung gas ya. Maka caranya adalah dengan flow meter tadi ya. Kita sambungkan dengan flow meter untuk mengetahui laju alir dari fase geraknya. Jadi dengan flow meter. Nah, tadi yang injektor. Injektor kok tidak disebut-sebut, kenapa, Mbak? Gimana cara mengoperasi injektor pada GC? Ada nggak mekanismenya? Sementara kami belum menemukan itu, Pak. Soalnya Kira-kira bisa enggak itu? Bisa enggak? Kalau GC itu apa sampelnya, Mbak? Gas atau cairan atau apa, Mbak? gas, Pak. Mosok. Cairan apa gas?
ya. Volumenya itu apa? Kalau GC, kalau HPLC gas apa? HPLC cairan ya. Kalau GC apa? Cair bisa enggak cair? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau GC itu cair juga bisa, tapi tadi syaratnya ya mudah menguap misalnya, volatil ya. Jadi dari fase cair diubah menjadi fase gas. Jadi secara teoretik bisa nggak diukur akurasi akurasi injektor itu? Harusnya Bisa ya? Pak. Bisa ya? Itu sama dengan injektor HPLC kan ya? Prinsipnya ya, secara prinsip. Jadi sebenarnya bisa. Memang GC juga bisa, sampel gas juga bisa ya, menggunakan sampel gas. Tapi apa namanya, sangat umum juga ya, sampel air juga, sampel larutan apa cairan ya dalam GC. Jadi kita bisa mengkalibrasi juga sebenarnya injektornya. Nah tadi komponen-komponennya juga sama ya, tadi detektor tadi juga dikalibrasi bisa kita ya, kita kalibrasi detektor. Tapi harus Anda ingat ya bahwa detektor di GC itu macam-macam ya, tidak hanya satu. Karena itu juga harus Anda lihat apakah detektor yang beda itu teknik kalibrasinya juga beda gitu. Anda bisa bandingkan nanti ya. Tergantung dari jenis dari injektor, jenis dari detektor pada GC. Nah, tadi juga sebenarnya juga menyinggung ini ya, validasi juga sebenarnya tadi ya. Nah, ini ada linearitas detektor ya, larutan A, larutan B. Baik ya, untuk kinerja. Mungkin ini secara prinsip sama ya, semua jenis detektor apakah akan menghasilkan linearitas seperti ini misalnya. Mungkin yang berbeda nanti adalah rentangnya ya, rentang masing-masing detektor itu apa namanya, itu juga berbeda ya, mungkin ya, kisaran apa namanya, limit deteksinya ya, kepekaannya ya. Jadi mungkin masing-masing detektor akan berbeda-beda nanti. Terus mungkin bisa maju lagi. Maju lagi. Presisi oke ya, sistem. Terus, nah suhu kolom tadi ya. Terus, nah kalau yang ini akurasi larutan standar, larutan gas, terus ini ya, larutan aliran gas, larutan standar, suhu kolom, sistem. Ya test noise dan drift detector. Ini sebenarnya juga ini terkait dengan ya detektornya ya, apakah menghasilkan noise dan apa namanya, pergeseran dari baseline ya. Ini ada acuannya, jadi secara apa namanya, parameter sekian ini ada penjelasannya ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain. Kalau tidak ada, apa namanya, bisa kita cukupkan untuk yang ini, bisa dilanjut di berikutnya, instrumen berikutnya.
Baik Pak, saya izin share screen nih. Ya, silakan Mas Ajib. Apakah sudah terlihat nih Pak? Ya, sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sabtono dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalibrasi prosedur kalibrasi AAS atau Atomic Absorption Spectrometry. Jadi yang untuk bagian pertama yaitu ada cara membuat larutan standar, kemudian langkah-langkah kalibrasi, kemudian ada validasi berupa akurasi dan presisi. Nah, secara umum untuk pembuatan larutan standarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat larutan stok yang umumnya itu 1000 mg per liter atau 1000 ppm dengan pelarut yang sesuai ya, tergantung dengan analitnya atau logamnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu larutan stok disimpan di botol polietilen dan dilakukan asidifikasi untuk mencegah hidrolisis ion logam. Ini kalau akan disimpan untuk waktu yang agak lama seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membuat larutan standar. Ini dari sumber yang berbeda, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, dan ada yang mengatakan 5 sampai 8. Dengan melakukan pengenceran larutan stok yang dibuat tadi. Nah, untuk larutan stok dapat disimpan selama beberapa bulan, namun larutan standar yang encer atau kurang dari 1 ppm itu tidak dapat disimpan dan harus dipreparasi ketika akan digunakan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalibrasi. Secara umum untuk kalibrasi AAS itu sebagai berikut. Sebenarnya ada beberapa metode. Ini saya hanya mengambil yang paling umum saja menggunakan kurva kalibrasi. Yang pertama yaitu mengoperasikan AAS sesuai dengan SOP, jadi sesuai dengan mereknya seperti itu, sama jenis AAS-nya. Kemudian yang kedua, siapkan larutan standar yang telah dibuat tadi. Kemudian larutan standar tadi diukur absorbansinya dengan AAS. Selanjutnya yaitu membuat kurva kalibrasi dengan memplotkan absorbansi dari tiap standar dengan konsentrasinya yang telah diketahui. Kemudian selanjutnya itu menggunakan kurva kalibrasi tadi untuk menentukan konsentrasi sampel yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung nilai akurasi dan presisi dari hasil yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen AAS telah terkalibrasi jika nilai akurasi dan presisi sesuai dengan rentang yang telah ditetapkan. Sebenarnya ada metode lain selain menggunakan akurasi dan presisi, yaitu menggunakan koefisien korelasi. Itu bisa secara otomatis dilakukan dengan komputer integrasi dengan AAS-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menghitung nilai akurasi dan presisi. Nilai akurasi dapat dinyatakan dengan selisih antara nilai sebenarnya atau XT dengan hasil analisis atau X yang biasa disebut error dengan rumus sebagai berikut. Ada absolute error dan relative error. Jadi absolute error itu rumusnya X